Kalian lagi nyari mikrofon murah tapi bisa wireless? Ada nih. Wow, gua nyoba ini. Mikrofon wireless dari Cina, mereknya K8. Mikrofon ini bisa jadi alternatif buat kalian yang belum mampu beli mic wireless profesional yang harganya jutaan. Apakah produk ini bagus dan gimana kualitas suaranya? Gua bakal tes selengkap mungkin di video ini. Jadi simak baik-baik ya. Oh iya, buat kalian yang mau skip ke beberapa segmen lain, gua udah bikin time code di bawah di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal pencet aja. Mic wireless di tahun 2022 sepertinya udah menjadi kebutuhan. Soalnya sekarang orang-orang itu banyak yang live streaming, buat jualan, bikin konten, podcast, presentasi, bahkan digunain buat belajar. Semuanya butuh mikrofon, apalagi yang eksternal, buat ningkatin kualitas audionya. Dan gua nemu mic murah ini di marketplace dan harganya itu murah, dan gue penasaran kualitasnya gimana, jadinya gue beli ini. Apakah kualitas suaranya bagus? Jadi sekali aja gue review sedikit. Produk ini adalah produk lokal dari Cina, mereknya Mic Wireless K8. Kalian bisa beli pakai link yang ada di deskripsi. Coba kalian klik dulu linknya. Kalau di marketplace si produk ini tuh ada 3 tipe ya. Yang satu yang harganya 120.000, dan yang kedua ada yang menengah nih. Ini tuh single channel, ini harganya 150.000, dan ada yang dual channel alias ada 2 gitu ya mikrofonnya. Jadi bisa digunakan untuk buat podcast dan juga interview, dan harganya itu sekitar 350.000-an kalau nggak salah. Dan ketiga produk ini ada 3 tipe juga. Itu 3 tipe colokannya ya. Itu beda-beda penggunaannya tergantung jenis HP-nya. Ada yang USB Type-C, micro, dan juga Lightning for iPhone. Tapi ini gue mesennya buat iPhone gitu ya. Tapi yang dikirimin tipe Type-C gitu. Tapi ada adapter buat ke iPhone. Dan ini bekerja kok. Kalau kalian pakai adapter ini bisa banget. Tapi si alat ini tuh nggak bisa digunain buat GoPro. Anjir, zaman gue kuliah dulu beli mic wireless itu kayaknya sesuatu yang aneh gitu ya. Dan harus ngeluarin duit mahal. Tapi buat zaman sekarang kayaknya murah banget anjir. Ini 100 ribuan anjir. Kita lanjut unboxing yuk. Oke, sekarang kita unboxing produknya sambil kita obrolin spesifikasinya itu seperti apa. Dan bisa kalian lihat ini adalah boxnya. Boxnya itu sangat kecil banget ya, ini satu telapak tangan. Dan di bagian depan ada ilustrasi iPhone dan ini ada device-nya. Device-nya itu ada transmitter dan juga receiver-nya. Ini ada 2 ya. Dan untuk produk ini dia tuh berjalan di frekuensi 2,4 GHz. Ini tuh semacam kayak transmitter mouse gitu ya. Dia tuh nggak pakai Bluetooth kalau nggak salah. Soalnya di sini nggak ada logo Bluetooth-nya. Dan untuk bagian samping ini nggak ada apa-apa sih. Untuk di bagian belakang hanya ada key point selling-nya, yaitu si device ini tuh plug and play. Jadi dia tuh langsung pakai gitu, nggak perlu install lagi. Pakai aplikasi, nggak usah ribet jadinya. Dan dia udah bisa up to 20 meter untuk aksesnya, ininya penerimaan sinyalnya. Dan katanya dia itu height sensitive dan suaranya itu clear, bagus katanya suaranya cuy. Tapi nggak tahu sih, kita bakal buktiin ya di pengujiannya. Kalian bisa skip dan next videonya gitu kalau kalian pengen langsung ke pengujian. Dan sekarang kita unboxing produknya seperti apa. Nah, ini ada 2 alat, ada 3, ada 4 cuy. Ini gue pesen yang iPhone tuh. Tapi kenapa dikirim yang Type-C ya? Ini apa sih? Oh, ini ada adaptornya. Jadi kalau kita beli yang iPhone, dia tuh dapat adaptor Type-C to Lightning. Ini gue udah beli cuy di marketplace. Ini kenapa dapat? Tahu ini mah nggak usah beli. Ini ada adapternya ya cuy. Jadi kita dikasih adapter. Ini kalau beli adapternya 35 ribuan nih cuy. Dan gue udah mesen aja, jadi gue dapat 2 dong. Udah apa? Dan di sini ada unit receivernya ya. Untuk unit receivernya ini portnya itu Type-C. Padahal gue mesennya yang Lightning anjir, langsung ke iPhone. Ini kenapa Type-C ya? Tapi nggak apa-apa deh, ini bisa ke handphone Xiaomi dan GoPro juga langsung jadinya. Dan ini tuh beratnya cuman 7 gram gitu ya. Cuma 7 gram dan itu ringan banget cuy. Dan ini bisa langsung pakai. Sayangnya ini harus pakai adapter anjir. Kalau ke Xiaomi gue sih bisa langsung. Dan ini ada unit transmitternya. Transmitternya itu isinya itu mikrofon ya, tentunya mikrofon. Dan ini tuh beratnya ringan banget, dan ini cuman seukuran kelingking ya. Di sini kita dapat buds. Nah, buds ini buat nahan angin
dia memperkurang noise lah gitu. Dan ini ada mikrofonnya itu directional kayaknya mah ya. Ini mikrofonnya directional. Sini udah nggak ada tombol-tombol lagi nih di depan. Ini ada indikator ya, kayaknya lampu indikator. Dan untuk bagian belakangnya hanya ada clip on dan juga tombol power. Nih tombol powernya di sini. Dan untuk bagian samping di sini ada USB Type-C buat pengecasan. Ini mikrofonnya sebenarnya mikrofonnya ini cuma satu ya, jadi mono dia. Dia tuh mikrofonnya nggak stereo. Soalnya kan kalau mikrofon mahal itu kualitasnya agak bagus gitu, agak jernih ya. Tapi ini cuma mono, tapi ini udah cukup sih buat memenuhi kebutuhan live streaming gitu ya. Dan untuk kekurangannya mungkin di sini tuh nggak ada ini ya input mic lavalier. Biasanya kan ada jack input nih 3,5 mm, tapi ini nggak ada. Ini cuma gini doang. Jadi langsung pakai ke ini ya, ke bagian dada ini, langsung dicapit gitu aja. Dan nggak ada tombol mute juga di sini. Cuma ada tombol power. Ini powernya bisa dijadiin mute nggak ya? Coba nanti kita tes ya. Dan ini bisa bertahan sampai 4 jam. Ini udah cukup banget buat live. Kapasitas baterainya itu ada di 40 mAh gitu ya, kalau nggak salah tuh. 40 mAh. Apalagi ya? Di sini nggak ada lagi sih. Ini cuman box. Ini cuman gini doang. Ini ada buku panduan, kitabnya. Kitabnya ya gini doang, plug and play, jadi nggak usah dijelasin panjang lebar. Dan di sini kita dapat satu kabel ya. Ini kabel USB Type-C pasti. Soalnya ini dua-duanya USB Type-C. Tapi gue agak kecewa nih dapat adapter. Gue pengennya yang langsung ke iPhone biar suaranya itu nggak keganggu gitu. Tapi ini bisa sih, tinggal dicolokin aja. Sebenarnya kita beli alat kayak ginian itu sama aja beli headset Bluetooth sih. Ini cuman ngebantu doang sebenarnya. Sebenarnya kan kalau headset, kita beli headset itu kan dia cuman dapat device-nya, tapi buat telinga juga. Jadi dia tuh dua arah, ada penerima audio dan dia tuh ngeluarin audio juga. Jadi kalau untuk ini transmitter si mikrofon ini, dia tuh hanya komunikasinya itu satu arah ke ini receiver-nya. Jadi dia tuh nggak ngeluarin suara. Tapi tetap aja kalau si handphonenya itu pas ngeplay suara itu, dia si handphonenya itu ngedeteknya itu ini adalah mikrofon dan juga speaker. Kan konyol anjir. Nggak tahu tuh kenapa. Nah, untuk pairingnya itu sangat mudah ya. Ini kan colokannya itu adalah USB Type-C. Jadi kalian bisa langsung colokin ke ini ya, handphone kalian yang Type-C. Tapi kalau kalian HP-nya iPhone, kalian harus colokin dulu. Nah, di sini tinggal dicolokin. Ini Type-C to lighting, dan kalian tinggal colokin aja sih ini ke handphone kalian. Dan nanti si iPhone kalian itu bakal nge-detect aksesoris USB. Ini tuh kita buka dulu ya. Kalau udah kalian lihat si ininya, aksesoris USB-nya apakah udah ini, ternyata udah masuk ya. Dan sekarang kita bakal tes audionya seperti apa. Oh iya, kita belum pairing sininya. Dan ini tuh nggak ada ini apa-apa ya, lampu indikator apa-apa ya. Ini cuma gini doang. Dan untuk pairing ini kalian tinggal pencet tombol on off yang ada di sini. Dan ini udah hijau ya. Kalau lampunya hijau berarti dia udah connect. Di sini nggak ada indikator ya. Padahal gue ngeliat di YouTube itu ada indikatornya. Coba sekarang kita tes apakah audionya udah nyala. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oh, ini udah nyala ya teman-teman. Cek 1 2 3. Nah, bisa kalian lihat ini waveformnya jalan. Jadi ini tuh langsung connect cuy. Mikrofon ini benar-benar ngebantu banget ya buat kalian bikin konten, apakah itu konten YouTube atau enggak konten TikTok. Buat live streaming juga bisa, belajar atau presentasi, ini bisa banget dipakai cuy, bisa banget. Setelah menonton video gua, menurut kalian gimana kualitas suaranya? Apakah bagus dan worth it untuk dibeli? Coba kalian komentar di kolom komen. Sekarang kita tes yuk di beberapa skenario penggunaan. Tapi selengkapnya gua bakal pisahin videonya karena takut kepanjangan. Ini adalah kualitas suaranya, kalian bisa dengerin ambience suara di sini. Kalau gua ngomong kayak gini pasti kedengeran jelas, tapi kalau gua udah selipin di sini, ini suaranya kresek aja. Kalian bisa dengerin nggak suara angin di sini? Nah, ini anginnya gede nih, ngegelebung. Tapi kayaknya bakal tereduksi ya, soalnya di sini ada ininya. Sekarang gue pengen tes jarak ya. Ini kan udah 2 meter ya. Sekarang kita mundur sedikit sampai sana. Sampai 5. Nah, ini 20 meter ada cuy. Apakah masih bagus? Apakah masih bagus? Sekarang kita tambah 25 meter.
Kelebihan dari mikrofon ini, yang pertama harganya adalah murah. Lumayan cuy buat menunjang live streaming atau kebutuhan bikin konten. Yang kedua adalah plug and play, jadi nggak usah ribet lagi. Yang ketiga bisa ngerekam audio dengan kualitas yang, coba komen di bawah kualitasnya gimana. Dan delay time yang dihasilkan ini cukup lambat ya. Jadi ini mantap. Yang kelima adalah tahan lama cuy. Katanya dia itu bisa tahan selama 2-4 jam. Dan dia juga bisa pakai adapter dan dicolokin ke berbagai jenis smartphone. Dan menurut gua mic ini mempunyai beberapa kekurangan gitu ya. Yang pertama, kekurangannya itu nggak ada jack input di sini yang di transmitternya, jadi kita nggak bisa nyolokin mic lavalier. Yang kedua, nggak ada jack output buat receivernya, jadi nggak bisa colokin ke kamera. Dan kalau udah jaraknya itu 10 meter gitu ya, si mikrofon ini tuh rawan banget intervensi sinyalnya, apalagi di sinyal 2,4 GHz. Dan untuk kesimpulan, buat penggunaan pemula, buat keperluan sehari-hari gitu ya, yang nggak nutut keperluan profesional, mikrofon ini udah cukup lah buat dipakai bikin konten, misalnya buat jualan gitu, atau enggak ya buat apa aja gitu. Dan terpenting kalian harus deketin, ini kayak gue sekarang nih, ke mulut biar suaranya itu jelas. Dan jarak ke handphone dan ini jangan jauh-jauh banget gitu. Walau kualitas audionya nggak tajam-tajam amat, tapi ini udah cukup ngebantu, apalagi misalkan kalian jarak jauh gitu ya, misalkan gini. Ya, harga nggak pernah bohong. Kalau kalian pengen beli mic yang mahal dan kualitasnya bagus, kalian harus keluarin budget yang lebih, yang jutaan gitu ya. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.